yang memberikan suatu gambaran tentang semangat kita melakukan upacara ini, ya, dengan demikian juga doa yang akan disampaikan oleh Ibu Petanda kepada Jadiwase, dan dengan demikian juga maka fokusnya murid-murid kami di dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi pembuatan Banten Pras yang pertama kami sampaikan bahwa alangkah baiknya Banten Pras ini dibuat oleh anak-anak dan dibawa ke Pura Adibaya. Di sana ada pembelajaran yang secara tidak langsung kami bentuk, yaitu di Guru Rupaka, dan adalah anak-anak kita belajar dia membuat Banten Pras dengan ibunya, belajar dia membuat Banten Pras dengan neneknya, Guru Rupaka. Dia belajar, dan demikian dia yakin bahwa orang tua saya juga bisa, walaupun saya juga sudah diajar di sekolah. Inilah pembelajaran. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, pembelajaran kedua telah terjadi pada hari ini, yaitu dengan adanya pendelegasian wewenang, dalam arti kata penganugerahan kepada para juru mangku atau pinandita yang diberikan suatu tugas suci untuk ngerajah. Yang diberikan tugas suci itu adalah yang dipilih. Karena demikian maka sangat bangga. Saraswati Prajanyani Payanaya Saraswati Kawyam Sarana Sastra Amwita Sastra Pranakam Kalpa Siddhanta Iswam Samarabe Om Guru Saraswati bersama saya Om Swastiastu. Pak, saya ingin bertanya sedikit tentang tadi upacara upadana. Jadi tadi kan kita dipaparkan gelang tridatu sama Karausta. Itu maknanya apa ya? Jadi begini ya, makna daripada upacara upanayana itu adalah upacara yang erat kaitannya dengan pendidikan dan pendekatan antara guru dengan murid dan murid dengan guru. Biasanya kalau guru mengajar, murid mendengar, sudah demikian dia tahu ilmu. Dan ini adanya suatu pendekatan bagaimana si murid itu dengan gurunya itu, karena dia dekat hatinya dan dia rajin dan semangat dan juga fokus untuk mendengarkan guru tadi supaya dia masuk ilmunya. Nah, inilah upanayana, itu pendekatan antara murid dan guru, guru dan murid. Dalam pelaksanaan upanayana ya, itu ditandai dengan pemasangan karuwisti. Karuwisti itu apa? Karuwisti itu adalah terdiri dari alam,
lalang itu tajam. Kalau kalian itu ke sawah, ada lalang yang tajam sekali. Karena tajam itulah cerminan daripada anak muda. Kalau anak muda itu masih tajam pikirannya, masih tajam semangatnya, maka kewajibannya belajar. Tapi kalau lalang itu dia sudah tua, dia akan kendor. Maka itu orang tua itu kalau dia sudah selesai dia belajar, dia kurang semangat. Tapi tidak harus demikian. Orang tua pun terus harus belajar. Lalangnya itu ada 3, mencermin pada Trimurti, Atma, Wisnu, Siwa. Ya, begitu juga bunga. Bunganya ada 3 warnanya, ada merah, putih, dan hitam. Itu mencerminkan bahwa kita itu diikat kepala kita oleh yang dewasa supaya kita fokus pada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya kita tetap fokus untuk belajar dan melaksanakan ajaran agama Hindu yang paling utama sekali, Nikaya Parisuddha, berpikir, berbicara, dan berbuat yang benar. Itu Nikaya Parisuddha. Begitu juga benang Lidatu ini ada 3 warna, ada merah, ada putih, ada hitam. Jadi kita diikat oleh benang Tridatu itu untuk selalu berbuat yang baik, berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan bertindak yang baik. Nah, kita sebagai yang masih muda, yang masih harus belajar, tetap harus belajar. Jangan sampai kita bagikan nanti lalang yang sudah kendor tua itu yang ditiup angin sudah goyang lagi. Karena kamu masih muda, belajarlah dengan semangat supaya tetap fokus dalam belajar. Jadi itu upacara-upacara. Jadi berapa kali sih kita harus upacara Upanayana ini? Upanayana itu adalah upacara pada saat kita baru mulai belajar. Jadi murid baru dia harus belajar apa Weda, dia harus di Upanayana, disucikan pikiran. Oh, begitu. Nah, karena kita sekarang di sini tidak penuh belajar Weda, padahal kita di Paslaman, maka Upanayana itu dilakukan pada saat kita baru mulai belajar. Tahun ajaran baru kita melakukan Upanayana. Ya. Nah, kenapa Aditya Jaya pada bulan Oktober melakukannya, padahal harusnya bulan Juni? Karena pada bulan Juni Aditya Jaya sibuk susun muridnya, atur muridnya, sudah itu berkurikulum, atur kurikulum juga mengenai ekstrakurikuler. Nah, itu sudah rapi, maka kita lakukan Upanayana pada tanggal 20 Oktober. Nah, 20 Oktober itu intinya bolehkah? Boleh, asalkan belum tutup tahun belajar tengah semester, boleh dilakukan. Ya, maka dilakukan nanti pada saat itu sudah di Upanayana. Nah, untuk tahun berapa lagi? Tahun 2023, 2024 akan kita buat lagi, ya. Jadi sudah nanti 2024, 2025 tahun ajaran baru kita akan buat lagi. Oh, jadi Setiap tahun ajaran baru. setiap tahun ajaran baru. Jadi kesimpulannya upacara Upanayana itu dilakukan setiap tahun ajaran baru. Iya. Nah, sudah demikian juga apabila murid-murid kami nanti sudah lulus, ada juga upacaranya untuk mensyukuri bahwa murid kami lulus dalam sekolah, dalam ujian, itu ada juga upacara sebagai suatu kebahagiaan murid kami lulus. Tadi kan kita sudah membahas tentang Upanayana ini dilaksanakan berapa kali. Sekarang saya mau bertanya lagi nih Pak, beragama Hindu itu sulit dan mahal nggak sih Pak? Agama itu tidak sulit dan tidak mahal, karena agama Hindu sangat luas dia itu. Dengan luas tadi maka kita menyerahkan semua kepada yang dewasa, Tuhan Maha Kuasa. Sebagai contoh misalnya, tadi murid-murid ya kemarin diminta kalau bagusnya murid-murid membawa banten pras. Nah, banten pras itu diwajibkan murid-murid membawa. Namun sebenarnya Pendanda sudah menyiapkan di Pedarman, ya, di Balai Kewedan ada banten pras sebagai simbolnya. Jadi tidak perlu lagi kita sama saja kita bawa dan tidak bawa. Gitu. Bisa kita tatap, kita bisa kayak. Jadi tidak mahal. Jadi bagi murid-murid yang belum sempat dia membawa banten pras, sudah disiapin di Balai Kewedan banten pras. Itu satu. Yang kedua, di dalam beragama Hindu itu ada pilihan yang tinggi, yang tengah, yang madya, atau yang kurang, atau yang bawah.
Jadi kita milih. Gitu. Dan juga nanti kalau kita ada kegiatan, kita tidak harus berpikir wah nanti bakal dia tidak. Kita pergi ke Perdanda, kita katakan kami akan melakukan kegiatan demikian, terus Perdanda akan memberikan arahannya. Oh ini saja pakai, ini pakai. Jadi kita sesuai dengan kemampuan kita, tidak akan memberatkan. Ya, seperti kita ini sekarang melakukan Upanayana ini oleh Perdanda diberikan ya suatu ukuran yang sangat bagus sekali. Kita sekolah, murid-murid ya, maka kita tidak terlalu berat untuk kita bisa melaksanakan Upanayana. Jadi berarti intinya adalah beragama Hindu itu tidak berat, asalkan niatnya, gitu ya. Nah, saya contohkan lagi, apakah murid-murid diminta biaya enggak untuk ikut Upanayana? Tidak. Nah, itulah makanya kami melaksanakan dengan penuh ikhlas, ya, dengan penuh sederhana, tapi bermakna sesuai dengan ajaran yang diharuskan dalam melaksanakan Upanayana. Oh, jadi tidak mahal ya? Tidak mahal, tergantung kita mau pilih yang mana. Gitu. Nah, kalau kita orang kaya, tentunya akan kita pilih yang sesuai dengan agama Hindu itu sudah tidak lagi menyusahkan. Karena apa? Kita harus pakai ada bunga di alam. Ya, ada udara yang kita hirup. Ya, ada api dan sebagainya, mungkin lupa yang kita buat. Tapi yang penting itu niat kita melakukan kegiatan beragama ini. Tidak ada sulitnya, ya, dan tidak dipaksakan harus demikian. Pilihan kita lah bagaimana yang kita pakai, gitu, ya, sehingga yang kita pilih tadi sesuai dengan kemampuan, itulah yang kita pakai untuk beragama, ya. Contoh misalnya, apakah kita harus bermewah-mewah? Tidak perlu. Kita pakai yang sederhana saja, ya, yang menurut kemampuan kita.